Halo, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama saya Andreas Korsini Bombang atau Korsin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian berkaitan dengan permutasi dan kombinasi. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dengan berkaitan dengan permutasi dan kombinasi. Nah, secara pengertian permutasi dan kombinasi itu sebenarnya sama artinya, yaitu cara penghitungan banyaknya penyusunan angka, bilangan, ataupun objek. Lalu, apa perbedaan antara permutasi dan kombinasi? Nah, pasti itu adalah pertanyaan teman-teman kan? Nah, yang pertama saya akan menjelaskan permutasi. Nah, permutasi itu urutannya diperhatikan atau sudah jelas. Nah, atau konsepnya AB tidak sama dengan BA. Nah, ketika A bertemu B, ketika A ketemu B, itu tidak sama artinya ketika B ketemu A. Nah, atau konsep lainnya, posisinya sudah diketahui. Misalnya kan dalam sebuah kelas, posisinya sudah diketahui. Misalkan ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris, bendahara, dan juga anggotanya. Ataupun posisi duduk. Nah, ada yang posisi duduknya melingkar, ada posisinya berjajar, dan lain-lain. Lalu ada macam-macam permutasi. Yang pertama itu permutasi n unsur. Nah, permutasi n unsur ini dapat dirumuskan dengan permutasi R dari N itu sama dengan N faktorial dibagi dengan N kurang R faktorial. Nah, lalu yang kedua permutasi unsur yang sama. Nah, permutasi unsur yang sama ini digunakan untuk menghitung banyaknya penyusunan, cara atau contohnya banyaknya penyusunan kata kelelawar misalnya begitu. Dia dapat dirumuskan dengan P sama dengan permutasi sama dengan N faktorial dibagi dengan N A faktorial dikali B faktorial sampai dengan Z faktorial. Lalu yang berikut permutasi siklis. Nah, permutasi siklis itu ada dua rumus. Yang pertama, permutasi N sama dengan N kurang 1 faktorial. Ini digunakan untuk duduk melingkar begitu. Lalu yang kedua, permutasi N sama dengan N faktorial. Ini digunakan untuk yang duduk berjajar ataupun antri. Nah, lalu yang berikutnya, saya akan menjelaskan tentang kombinasi. Apa itu kombinasi? Lalu, pada permutasi tadi, itu urutannya diperhatikan. Nah, namun pada kombinasi, urutannya tidak diperhatikan atau bebas. Nah, atau dapat dikonsepkan dengan AB sama dengan BA. Nah, ketika A ketemu B itu sama artinya ketika B ketemu A. Nah, contohnya ketika misalkan A itu sama dengan misalkan A itu saya, B itu saudara Yerin. Itu pada suatu hari saya mengajak saudara Yerin untuk berjabatan tangan. Lalu hari berikutnya saudara Yerin mengajak saya untuk berjabatan tangan. Berarti kan AB sama dengan BA. Berarti dua pertemuan ini dapat dihitung satu kali bahwa saya dengan saudara Yerin itu pernah berjabatan tangan. Nah, tidak dihitung berapa banyaknya, tapi dapat dihitung bahwa saya pernah berjabatan tangan dengan saudara Yerin. Dapat dirumuskan kombinasi ini kombinasi ini digunakan untuk menghitung misalkan banyaknya soal, banyaknya jalur ataupun lain-lainnya. Lalu dirumuskan dengan kombinasi R dari N itu sama dengan N faktorial dibagi dengan N kurang R faktorial dikali dengan R faktorial. Lalu yang berikutnya saya akan menyajikan beberapa contoh soal berkaitan dengan permutasi dan kombinasi. Nah, soal yang pertama, soalnya dalam suatu organisasi pemuda akan dipilih 3 dari 6 orang calon pengurus untuk menempati posisi ketua, sekretaris, dan bendahara. Banyak cara pemilihan yang terjadi adalah, untuk menyelesaikan soal ini, pertama kita harus mengetahui apakah soal ini termasuk permutasi atau
kombinasi. Nah, lalu setelah itu baru kita mengerjakannya. Yang pertama, kita harus mengetahui apakah soal ini permutasi atau kombinasi. Kita kembali kepada soal. Nah, kita baca ulang soalnya. Dalam suatu organisasi pemuda akan dipilih 3 dari 6 orang calon pengurus untuk menempati posisi ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, penekanannya pada kata posisi. Nah, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Lalu kita ingat pada permutasi, nah posisinya sudah diketahui, nah kan? Posisinya sudah diketahui. Lalu di sini juga pada soalnya juga posisinya diketahui, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Berarti soal ini termasuk apa? Berarti soal ini termasuk permutasi. Lalu kita dapat menyelesaikan soalnya dengan menggunakan rumus permutasi. Nah, lalu dari soalnya N-nya itu sama dengan 6 karena jumlahnya 6. Lalu R-nya itu sama dengan 3. Yang dipilih itu hanya 3 orang. Lalu pada soal rumus permutasi, yaitu permutasi R dari N itu sama dengan N faktorial dibagi dengan N kurang R faktorial. Berarti kita tinggal substitusikan nilainya ke dalam rumus. Nah, berarti permutasi 3 dari 6 itu sama dengan 6 faktorial dibagi 6 kurang 3 faktorial. Berarti 6 faktorial itu sama dengan 6 kali 5 kali 4 dikali 3 faktorial. Kita sampai di 3 faktorial saja ya. Karena supaya kita dapat membagi atau menghilangkan 3 faktorial yang di atas dengan 3 faktorial yang di bawah. Berarti 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial dibagi dengan 3 faktorial. Nah, 3 faktorial yang kita habiskan, sisa 6 kali 5 dikali 4. Berarti 6 kali 5 kali 4 itu sama dengan 120. Berarti banyak cara pemilihan yang terjadi itu sebanyak 120 cara. Lalu soal yang berikutnya. Soalnya, Ratna mengikuti suatu tes dengan jumlah soal yang disediakan sebanyak 15 butir. Jika ia hanya diperbolehkan mengerjakan 7 butir dari soal yang tersedia dengan syarat soal nomor 1 dan 2 harus dikerjakan. Banyak cara yang mungkin dalam pemilihan soal adalah, untuk menyelesaikan soal ini juga kita harus mengetahui apakah soalnya termasuk permutasi atau kombinasi. Lalu kita baca ulang soalnya supaya kita mengetahui apakah ini permutasi atau kombinasi. Ratna mengikuti suatu tes dengan jumlah soal yang disediakan sebanyak 15 butir. Nah, jika ia hanya diperbolehkan mengerjakan 7 butir dari soal yang tersedia. 7 butir, ia boleh mengerjakan 7 butir dari soal yang tersedia. Dengan syarat soal nomor 1 dan 2 harus dikerjakan. Banyak cara yang mungkin dalam pemilihan soal adalah, berarti di sini kan ada jumlah soalnya 15 butir. Lalu yang boleh dikerjakan itu hanya 7 butir. Berarti di sini kan si Ratna ini bisa memilih 7 soal dari 15 soal ya. Tapi dengan syarat 1 dan 2 harus dikerjakan. Berarti di sini otomatis nomor 1 dan 2 itu harus dikerjakan. Lalu yang berikutnya, dia bisa memilih soal antara 3 sampai 15 tuh. Dia bisa memilih soal antara 3 sampai 15 tergantung kemauan dari si Ratna ini. Berarti ini kan berkaitan dengan memilih. Berarti dia bebas memilih. Berarti ini termasuk dalam kombinasi. Karena dia bebas memilih, entah dia memilih nomor yang mau dikerjakan, entah dia memilih nomor 14, nomor 10, 9, 7. Itu kan tergantung si Ratna. Berarti kita menyelesaikan soal ini dengan menggunakan cara kombinasi atau rumus kombinasi, yaitu kombinasi R dari N itu sama dengan N faktorial dibagi dengan N kurang R faktorial dikali R faktorial.
Nah, kita ketahui tadi jumlahnya, jumlah soalnya atau n-nya itu sama dengan 15. Lalu yang boleh dikerjakan itu 7. Berarti C kombinasi 7 dari 15 itu sama dengan n faktorial dibagi dengan n kurang r faktorial dikali r faktorial. Namun kita harus ingat bahwa syaratnya tadi 1 dan 2 harus dikerjakan. Berarti jumlah soal itu, berarti nomor 1 dan 2 itu harus dikerjakan. Berarti 7 kombinasi 7 dari 15 itu harus dikurang 2. Nah, berarti 7 dikurang 2 dengan 15 dikurang 2. Berarti jadinya n-nya itu 13 dan r-nya itu 5. Berarti kombinasi 5 dari 13 itu sama dengan 13 faktorial dibagi dengan 13 dikurang 5 faktorial dikali 5 faktorial. Berarti 13 faktorial dibagi dengan 8 faktorial dikali dengan 5 faktorial. Lalu, nah, 13 faktorial itu kita jabarkan 13 dikali 12 dikali 11 dikali 9 dikali 8 dikali 8 faktorial. Kita hanya sampai di 8 faktorial saja supaya mudah untuk mengerjakannya. Dibagi dengan 8 faktorial. 8 faktorialnya kita tidak perlu untuk dijabarkan. Lalu dikali dengan 5 faktorial. 5 faktorialnya kita jabarkan. 5 dikali 4, 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Berarti, nah, 8 faktorial dan kita habiskan, berarti habis sisa 13 dikali 12 dikali 11 dikali 10 dikali 9 dibagi 5 kali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, berarti 12 kita bisa habis dengan 4 dikali 3, berarti habis. Lalu 4 dikali 3, lalu 5 kali 2, 5 dan 2 kita habiskan dengan 10 yang di atas. Sisa 13 dikali 11 dikali 9. Nah, 13 dikali 11 dikali 9 itu sama dengan 1287. 1287. Jadi, banyak cara yang mungkin dalam pemilihan soal itu adalah 1287 cara. Jadi, mungkin ini saja yang hal yang mau saya sampaikan berkaitan dengan materi permutasi dan kombinasi. Untuk perhatiannya, terima kasih. Mungkin ada beberapa hal yang kurang jelas, saya minta maaf. Dan terima kasih telah menyaksikan videonya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Sampai jumpa.